Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang pemberian obat melalui rektal. Definisi pemberian obat melalui rektal yaitu memberikan obat melalui rektum merupakan pemberian obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum yang melewati sphincter ani eksternal. Tujuan dari pemberian obat melalui rektal yang pertama adalah memberikan efek lokal dan sistemik. Contohnya efek lokal seperti dulkolak untuk meningkatkan defekasi secara lokal. Yang kedua, efek sistemik pemberian obat aminofilin suppositoria untuk mendilatasi bronkus. Kedua, untuk mendapatkan efek terapi obat menjadikan lunak pada daerah feses dan merangsang buang air besar. Manfaatnya yang pertama adalah tidak menimbulkan iritasi pada saluran bagian atas. Kedua, punya tingkatan aliran pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah di rektum tidak ditransportasikan melalui liver. Ketiga, pada obat tertentu diabsorpsi dengan baik melalui dinding rektum. Sediaan padat, contohnya seperti suppositoria, aminopilin, dulkolak, kaltrofen, stesolid, lumin, dan gliserin. Yang ketiga, indikasi. Yang pertama, gangguan defekasi, membersihkan kolon, gangguan pernafasan. Yang keempat, kontraindikasi, klien dengan pembedahan rektal. Prosedur pemberian obat melalui rektal yang pertama adalah persiapan alat. Pertama yaitu obat suppositoria dalam tempatnya, kedua sarung tangan atau handscoon, tiga kain kasa, empat vaselin pelicin atau pelumas, lima tisu, dan yang terakhir adalah bengkok. Persiapan pasien yang pertama mengidentifikasi klien dengan tepat, terdiri dari klien, obat, waktu, dosis, dan cara. Kedua, menjelaskan kepada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan. Ketiga, meminta klien untuk berkemas terlebih dahulu. Keempat, menjaga privasi, menutup jendela, korden, dan memasang sampiran atau sketsel jika diperlukan. Yang kelima, menganjurkan orang yang tidak berkepentingan keluar ruangan. Dan yang keenam, mengatur posisi klien berbaring posisi Sims. Terakhir, menutup dengan selimut mandi dan expose hanya pada area perineal saja. Ketiga, prosedur kerja. Yang pertama adalah cuci tangan. Kedua, jelaskan prosedur pada klien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Tiga, gunakan sarung tangan atau handscoon. Keempat, buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasa. Kelima, oleskan pelicin pada ujung obat suppositoria. Keenam, renggangkan glutea dengan tangan kiri, kemudian masukkan suppositoria secara perlahan melalui anus, sphincter ana internal, serta mengenai dinding rektal kurang lebih 10 cm pada orang dewasa dan 5 cm pada bayi dan anak. Ketujuh, setelah selesai, tarik jari tangan dan bersihkan daerah sekitar anal dengan tisu. 8. Anjurkan klien tetap berbaring telentang atau miring selama kurang lebih 45 menit. 9. Setelah selesai, lepas sarung tangan dalam bengkok. Yang ke-10, cuci tangan. Dan yang terakhir adalah catat obat, jumlah dosis, dan cara pemberian. Contoh obat yang pertama adalah dulkolak suppositoria. Indikasinya yaitu menangani konstipasi akut maupun kronis dan mengkosongkan usus sebelum porasi atau prosedur radiologis. Kontraindikasi kelumpuhan otot usus, hipersensitivitas, bisakodil, luka dan radang anus. Dosis dewasa dan anak lebih dari 10 tahun, 1 suppositoria per hari. Efek sampingnya yaitu kram atau nyeri perut, diare, dan mual. Kedua, microlak gel. Indikasinya yaitu konstipasi rektal dan sigmoid, konstipasi pada masa kehamilan, konstipasi habitual dan transitorik pada anak, fekaloma dan skibala. Kontraindikasinya yaitu radang usus besar dan basir akut,
Dosisnya dewasa 1 tub 5 mili, anak-anak setengah tub. Efek samping yaitu diare dan dehidrasi karena penggunaan obat jangka panjang dan rasa perih saat BAB. Yang ketiga adalah Pronalgase suppositoria. Indikasinya mengatasi nyeri ringan hingga sedang pada penyakit artritis reumatoid, osteoartritis, dan disminor. Kontraindikasinya yaitu orang menderita gangguan fungsi hati dan ginjal, orang yang menderita tukak lambung atau tukak usus. Dosis memasukkan ke dalam anus 2 kali sehari 1 suppositoria. Efek samping gangguan pencernaan, sakit kepala, mengantuk, pusing, vertigo, edema, dan hipertensi.